Kira-kira bagaimana respon kita ketika kita memuji Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, di atas puji-pujian Tuhan bertakhta. Benteng Yeriko aja roboh cuma karena ketika mereka memuji Tuhan. Tapi kalau kita memuji Tuhan aja sudah malas berdiri, waduh bagaimana mau sembuh? Kalau pemimpin pujian katakan begini, ayo kita berdiri, bersorak-sorak buat Tuhan. Amin. Respon kita terhadap Tuhan itu yang Tuhan mau. Tapi ketika kita memuji Tuhan, saudara, Tuhan bilang begini, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Kaki kita anggota tubuh, tangan kita anggota tubuh, lidah kita anggota tubuh. Tuhan bilang persembahkan tubuhmu, karena itu ibadah yang sejati. Ketika kita melompat-lompat memuji Tuhan, itu adalah kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya sakit penyakit yang kita bawa ketika kita beribadah pasti sembuh. Karena saya alami. Saya masih di Manado. Saya sakit parah waktu itu. Saya nggak bisa berdiri. Pokoknya nggak bisa buat apa-apa. Tiba-tiba gembala saya bilang begini, Len, nggak usah aja kamu pergi gereja, biar aja kamu tidur aja. Tiba-tiba hati nuraniku mengajari saya. Itu kan Tuhan bicara lewat hati nurani. Hati nuraniku bilang begini, kamu kalau kamu tetap tidur terus, kamu nggak bakal sembuh. Pokoknya itu hati nurani mengajari saya terus. Tapi saya tidak bisa berdiri. Ini apa, daging ya? Saya nggak bisa bangun. Datang lagi hati nurani itu. Coba kamu berdiri. Coba kamu pergi gereja. Walaupun kamu dalam keadaan sakit, coba kamu bertindak. Pokoknya itu berbicara terus. Akhirnya saya bertindak. Saudara tahu ya, walaupun saya tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, tapi saya berusaha berjuang pergi ke gereja. Saya melompat menari-nari. Saya disembuhkan ketika saya bertindak. Cuma dengan apa? Ketika saya memuji Tuhan. Itulah yang Daud bilang, ketika aku memuji Tuhan, Tuhan mengajariku lewat apa? Hati nurani. Saudara, benteng Yeriko roboh cuma karena kuasa puji-pujian. Berapa kali Pak mereka keliling itu benteng Yeriko? 7 kali. Wah, coba kita 7 kali aja menari-nari buat Tuhan kok kita sakit. Yakin aja saya, kita pasti sembuh. Amin. Asal menyanyi dengan penuh keyakinan. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup. Seandainya firman itu berakar di dalam hati saudara, kita hidupkan firman itu di hati kita, itulah yang berkuasa mengubah hidup kita. Saya ini berulang kali sakit parah saudara. Saya sudah saksikan kemarin. Sakit parah saudara, sampai perut saya sudah bengkak. Tanya sama suamiku. Tapi ternyata cuma ketika saya berserah kepada Tuhan, di situ mujizat bisa terjadi. Amin. Amin. Saya berkhotbah, itu yang saya khotbahkan itu adalah hidup saya. Tidak mungkin saya dengan suamiku berhantam contoh. Terus saya berkhotbah begini, saya adem-adem aja. Tuhan bilang munafik kamu, ya kan? Nah, jadi khotbah itu adalah hidup kami. Saudara, kenapa di dalam rumah tangga itu ada perkelahian? Supaya kita belajar saling memahami, itu yang Pak Simpson bilang. Oh, ternyata istriku nggak boleh diginiin. Kalau saya giniin dia marah. Oh, suamiku ternyata kalau saya giniin dia marah. Itulah Tuhan, ya. Yang pasti pertengkaran terjadi, anggaplah itu vitamin. Anggaplah itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Amin. Tetap ada hal-hal seperti itu saudara. Mau hamba Tuhan sekalipun, proses itu tetap ada. Kita tidak boleh munafik. Amin. Itulah yang dibilang rumah tangga. Rumah tangga itu 2 karakter yang berbeda, yang Tuhan mau satukan. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya seperti saya dengan suamiku, lama-kelamaan setelah kami 2 mempelajari, akhirnya sudah saling memahami. Nah kan seperti itu. Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begitu. Nah itulah. Tapi jangan sampai setan itu mengkelabui kita, mengambil keputusan yang salah, itu aja. Keputusan yang salah itu seperti apa? Perceraian. Ya, itu tidak boleh. Satu-satunya kita harus duduk di hadirat Tuhan, supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, yang pasti firman Tuhan katakan, ketika kita punya masalah seperti Daud, dia memuji Tuhan. Ketika kita sudah memuji Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan,
Makanya kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani. Ya. Jadi artinya ada masalah jangan dulu cari orang lain, karena belum tentu pendapat orang lain itu benar. Ya toh, lebih baik kita cari hadirat Tuhan. Karena kalau kita cari hadirat Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang berbicara di hati nurani kita. Dan saya percaya kalau Tuhan yang sudah berbicara di hati nurani, itu keputusan yang benar dan keputusan itu tidak pernah salah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.